Menurut data yang dirilis oleh World Resources Institute pada tahun 2012, Indonesia menjadi negara terbesar ke-6 penghasil emisi karbon dengan 1,98 miliar ton emisi karbon dioksida per tahun. Laporan UNDP pada tahun 2007 menyatakan bahwa sektor kehutanan menjadi penyumbang terbesar emisi karbon yang dilepaskan sebagai akibat deforestasi dan degradasi hutan. Menghadapi sorotan dunia tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca tahun 2010 sampai 2020. Teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana deforestation sekarang, di mana penebangan hutan secara berlebihan yang dilakukan oleh para segelintiran kelompok orang yang lebih mementingkan uang, lebih mementingkan kepentingan pribadi, teman-teman. Memang kelihatan seperti ini, kita belum merasakan signifikan dampak yang dirasakan masyarakat setempat, tetapi dengan waktu pastinya akan berdampak bagi kita semua. Menyoroti persoalan deforestasi terkhususnya di Bangka Belitung, hari ini ya kita yang pertama mungkin mengenai secara definisi gitu. Dalam konteks bahkan deforestasi secara internasional itu bahkan dia menyebutkan bahwa adalah perubahan hutan secara permanen yang awalnya kawasan hutan menjadi kawasan hutan. Nah, kemudian turunan dalam Permenhub Peraturan Menteri Kehutanan P30 tahun 2009-2015 itu menyebutkan bahwa deforestasi itu digolongkan menjadi dua hal. Yang pertama deforestasi secara terencana, lalu yang kedua tidak terencana. Menurut kami sebagai mahasiswa dalam menangani permasalahan ini, seperti yang kalian lihat di sini lah, dampak yang ditimbulkan itu cukup besar. Seperti yang kita lihat di sini, hutan-hutan banyak digusur dan tanah-tanah di sini kan agak landai dan banyak agak dataran rendah. Nanti airnya posisi turun ke bawah, nanti tidak mampu menyerap air lagi karena hutannya digusur seperti ini, kawan-kawan. Jadi dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat tidak secara langsung dapat kita rasakan. Mungkin 1 tahun atau 2 tahun akan mendatang nanti akan terlihat jelas dampak yang ditimbulkan. Hutan adalah rumah bagi jutaan makhluk hidup, penjaga keseimbangan iklim sekaligus sumber kehidupan bagi manusia. Namun, setiap hari luas hutan terus berkurang karena penebangan liar, pembukaan lahan dan aktivitas manusia yang tidak terkendali. Jika dibiarkan, kita bukan hanya kehilangan pepohonan, tetapi juga kehilangan masa depan yang sehat untuk generasi setelah kita. Karena itu, sudah saatnya kita bersama-sama menghentikan deforestasi. Mulai dari langkah kecil, mengurangi penggunaan kertas, memiliki produk yang ramah lingkungan, tidak memberi hasil hutan ilegal, hingga ikut mendukung gerakan pelestarian alam di sekitar kita. Sekecil apapun tindakan kita, semua berarti bagi kita. Mari jaga hutan, jaga kehidupan, hentikan deforestasi sekarang sebelum kita kehilangan satu-satunya teman.